Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung untuk membahas ayat demi ayat ini untuk melihat pesan-pesan Allah, terutama ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam, dan kemudian Allah ciptakan pula pasangannya, istrinya, yaitu Siti Hawa. Dan dalam keyakinan agama kita, Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama. Tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Itulah manusia pertama. Karena manusia pertama, seluruh keturunan Adam itu, Nabi Adam itu disebut dengan Bani Adam. Ya, kalau ada yang sebelumnya berarti Bani yang lainnya, Bapak Ibu. Tapi karena manusia pertama adalah Nabi Adam, yang kemudian dinikahkan oleh Allah dengan Hawa, lahir anak keturunannya, maka seluruh anak keturunan Nabi Adam itu sampai hari kiamat oleh Al-Quran disebut dengan Bani Adam. Maka ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memanggil kita, ya Bani Adam, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini menunjukkan Nabi Adam itu manusia pertama. Ditambah lagi dengan hadis, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu mati, inqata'a amaluhu illa min thalathin, akan putuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ada sedikit hal yang harus kita pahami. Dialog yang terjadi antara Allah, malaikat, Nabi Adam dan iblis di dalam ayat ini itu dialog yang benar. Bukan dialog istilahnya itu sesuatu yang nisbi, tidak, atau ya itu hanya sekedar apa saja, tidak. Ini terjadi 4 dialog, 4 arah itu, Allah, Nabi Adam, malaikat dan iblis, betul-betul terjadi di awal penciptaan Nabi Adam. Pesannya apa? Pesannya, Nabi Adam itu Allah ciptakan sebagai manusia pertama, kemudian ditempatkan di tempat yang paling baik, namanya surga. Berarti Nabi Adam mulia, maka wajarlah ditempatkan di tempat yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah punya rencana Nabi Adam ini tak bisa lama-lama berada di dalam surga. Karena tadi kan sudah di awal dijelaskan, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Namun Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak mau melakukan satu tindakan yang kemudian mengecewakan Nabi Adam. Tak mau Allah itu. Kemudian dipaksanya Nabi Adam untuk keluar, tidak mau. Harus ada satu sebab. Yang sebabnya itu bukan satu kezaliman yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah sudah menyatakan dirinya, wa ma zalamahumullah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun, bahkan Allah itu tidak pernah menzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Oleh sebab itu, bukan Allah yang menzalimi sehingga keluar Nabi Adam, tapi Allah membuat peraturan yang kemudian peraturan itu dilanggar oleh Nabi Adam. Maka kemudian dipaksalah Nabi Adam, fa akhrajahuma mimma kana fi, dipaksalah Nabi Adam beserta istrinya untuk keluar dari surga, kemudian turun ke atas muka bumi ini. Apa sebabnya?
sebabnya adalah godaan iblis. Tapi suatu ketika Nabi Adam akan dikembalikan lagi ke dalam surga. Karena alamatnya di situ. Karena tempat tinggalnya di situ. Bumi ini hanya tempat persinggahan sementara. Maka ini jadi pelajaran bagi kita. Kita ini asalnya adalah bertempat tinggal di surga. Kemudian kita dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Selesai tugas kita sebagai khalifah, jangan kemana-mana. Kembalilah ke dalam surga. Makanya kita dititipkan pesan oleh Allah untuk kembali ke dalam surga itu, ikutilah seluruh perintah Allah dan tinggalkanlah seluruh larangannya, dan jangan tergoda oleh godaan iblis. Sehingga akhirnya kita tidak sampai ke situ, entah kita kemana, ke tempat-tempat yang lain selain daripada itu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayat sebelumnya itu menyebutkan Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama apapun yang ada di alam semesta ini, yang ternyata ilmu ini tidak diberikan kepada para malaikat. Kemudian Nabi Adam pun juga diajarkan cara-cara tertentu, yang cara itu kemudian bisa membuat Nabi Adam mampu untuk mengelola dunia. Salah satunya dalam satu riwayat disebutkan Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah untuk bercocok tanam. Agar apa? Agar nanti sesudah bercocok tanam kemudian tumbuh biji A, biji B, biji C, yang itu kemudian bisa dijadikan sebagai konsumsi untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian sesudah diajarkan dan sempurna pengajaran Allah, diberikan ilmu-ilmu, maka kemudian Allah menantang para malaikat untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, yang itu tidak diajarkan oleh Allah kepada mereka, namun hanya diajarkan kepada Nabi Adam. Maka kemudian, ini ayat yang akan kita bahas ini, malaikat berkata, qalu subhanaka, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ngaku kami tidak mampu untuk menyampaikan apa yang Engkau minta itu kepada kami. Kenapa? La ilma lana, kami tak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali hanya ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Yang lebih tadi itu, yang hanya Engkau ajarkan kepada Nabi Adam, kami angkat tangan ya Allah. Kami tak mampu, kami tak sanggup, terkunci mulut kami untuk menyampaikan sesuatu yang kami tidak ketahui. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dalam pandangan Allah, salah satu kemuliaan itu, tingginya derajat itu dicapai dengan ilmu. Maka ilmu itu penting sekali dalam hidup kita. Ilmu itu penting sekali untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui itu tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, kata Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawabannya tidak. Maka malaikat angkat tangan dia. Mereka mengaku, kami tidak punya ilmu. Innaka antal alimul hakim. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alim, maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Maka siapa yang ingin minta ilmu yang sempurna, Bapak Ibu, mintalah kepada Allah. Ada satu ilmu
yang diajarkan Allah kepada orang-orang khusus namanya ilmu laduni. Ada ilmu laduni. Ya, memang Allah pilih orang-orang tertentu untuk mendapatkan ilmu ini. Jadi kalau diberikan ilmu itu, ya terbukalah cakrawala berfikirnya. Walaupun mungkin bacaannya biasa-biasa saja, tapi kecerdasannya luar biasa. Salah satu yang mendapat ilmu laduni itu adalah para aulia, atau kalau nabi itu ya Rasulullah kita itu kan diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Adam itu yang diajarkan Allah itu disebut dengan ilmu laduni. Maka ada satu doa yang bisa kita amalkan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang baik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amalkan ini 3 doa. Allahumma rzuqna, ya Allah anugerahkan kami fahman nabiyyin, pemahamannya para nabi. Tajam Pak pemahaman para nabi itu. Ibarat kata orang Minang, alun takileh analisisnya tajam, prediksinya luar biasa. Yang kedua, wahifdzal mursalin, anugerahkan kami ya Allah hafalannya para rasul. Para rasul itu sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa. Nah, itulah hafalan para rasul. Ingat di awal, ingat di akhir. Kalau hafalan kita, ingat di awal, lupa di akhir. Ingat di akhir, lupa di awal. Nah, doa. Tambah lagi doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu bukan doa untuk anak-anak TK saja, ya kan? Ini kan anak-anak kita di TK dibacakan itu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu untuk kita juga. Ya Allah tambahkan aku ilmu, warzuqni fahma, ya Allah berikan aku rizki untuk bisa memahami sesuatu. Memahami itu penting, Mas. Sebab banyak orang yang tidak paham itu kemudian salah jalan dia. Kalau dia tidak paham etika, tidak paham berterima kasih, tidak paham bantuan orang, itu salah jalan dia. Akhirnya dia kecil-kecilkan kemudian bantuan orang kan. Oh itu hanya 1 miliar itu. Maka malu kita ditegur oleh tetangga kita itu, suruh belajar lagi. Rupanya salah satunya tidak diberikan oleh Allah pemahaman yang baik. Maka pemahaman itu penting. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil. Ya Allah berikan kami ilhamnya seperti ilhamnya yang engkau berikan kepada para malaikat yang dekat dengan engkau. Ilham itu kan satu tuntunan, ya kan? Satu pedoman untuk menjalani hidup ini. Kalau diberikan tuntunan para malaikat itu, masya Allah, aman hidup kita. Nah itu salah satu jalan untuk meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu dan diberikan pemahaman yang baik. Ayat berikutnya, qala ya Adam, sesudah malaikat menyatakan ketidaksanggupannya untuk menyampaikan apa yang diminta oleh Allah, maka Allah kemudian memerintahkan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam. Adam itu Bapak Ibu diambil dari kata-kata adimah, artinya tanah. Ya, secara harfiah adimah artinya tanah. Karena memang Nabi Adam berasal dari tanah. Itu adimah. Kalau untuk definisinya, Adam itu adalah manusia pertama sekaligus nabi yang pertama. Nabi yang pertama. Kalau rasul itu macam-macam itu kan. Ada yang kalau Pak Quraisy menganggap rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam tidak dianggap sebagai rasul pertama. Tapi kalau untuk nabi yang pertama
yang diberikan kabar oleh Allah, yang diberikan pengetahuan oleh Allah, maka nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah panggil, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, sampaikan kepada mereka, beritahukan kepada mereka nama-nama yang tadi sudah aku sampaikan kepada engkau. Berarti ketika Adam diajarkan oleh Allah, Adam memiliki hafalan yang kuat, Pak. Adam memiliki pemahaman yang bagus. Inilah keunggulan yang dimiliki oleh satu makhluk Allah yang bernama manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan tatkala Nabi Adam menyampaikan seluruh nama-nama yang sudah diajarkan oleh Allah itu, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, persis seperti apa yang diajarkan oleh Allah, itulah yang dia sampaikan. Berarti hebat Nabi Adam, punya kemampuan yang luar biasa, sesuai dengan target yang ingin Allah capai. Diajarkan A, disampaikan A. Diajarkan B, disampaikan B. Memang Allah itu adalah guru yang paling baik. Guru yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di murid, Pak, kadang-kadang murid kita diharapkan dapat nilai 10, kira-kira ternyata dapat nilai 7, baik, berarti gurunya kurang berhasil. Allah ajarkan seluruh nama, Adam menyampaikan seluruh nama itu. Maka berusaha para guru dengan segala macam cara untuk membuat murid-muridnya menjadi pintar dan cerdas. Ini kan bisa kita ilustrasikan bagaimana Allah mengajarkan dan semuanya ditangkap dengan baik oleh Nabi Adam. Maka seorang guru pun harus berusaha maksimal agar apa yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh murid-muridnya. Dan ketika diuji, nanti ada ujiannya, mereka bisa menyampaikannya dengan maksimal. Maka di dalam konsep pendidikan itu ada yang disebut dengan at-tariqatu ahammu minal maddah. Cara, metode itu lebih penting daripada materi. Kadang-kadang materi, metodenya salah, akhirnya materinya juga salah. Maka cari metode yang bagus, cari cara yang bagus. Tapi biasanya cara yang bagus itu ditunjang oleh gaji yang bagus, betul. Kalau gajinya asal-asalan saja, tidak jumpa metode yang bagus. Maka kalau ibu-ibu punya anak, murid, kemudian belajar dengan seorang guru, saran saya, ya baik-baiklah dengan gurunya itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada terima rapor, kasihlah ucapan terima kasih. Nah, itu membanggakan biasanya Bapak Ibu. Senang guru itu. Walaupun mereka sudah punya gaji, kadang-kadang gajinya udah habis, Pak. Habis gajinya, diagunkan ke bank sehingga gaji langsung dipotong oleh pihak bank. Kasih ya, terima rapor ke mereka, kasih. Yang terlambat gimana, Pak Ustaz? Minta nomor rekeningnya, transfer. Senanglah guru Bapak Ibu. Ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam menyampaikan seluruh nama-nama yang sudah Allah ajarkan kepada Allah dan kepada para malaikat itu, maka Allah kemudian mengatakan, qala alam aqul lakum, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, malaikat maksudnya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya aku maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib, yang rahasia, baik itu di langit maupun yang ada di bumi. Artinya Allah lebih tahu. Malaikat ragu, Allah lebih tahu, Bapak Ibu sekalian. Malaikat tidak yakin dengan Adam, Allah lebih tahu. Ternyata Adam memiliki kelebihan yang luar biasa. Wa a'lamu ma tubduna,
Dan Allah mengatakan, aku mengetahui apapun yang kalian nyatakan, yang kalian tampakkan, yang kalian zahirkan. Tidak ada yang tak tahu oleh Allah. Wa ma kuntum taktumun, dan aku juga mengetahui, kata Allah, apapun yang kamu sembunyikan. Jadi rasa penasaran malaikat itu sudah diketahui Allah. Rasa tak percaya malaikat dengan apa yang ingin Allah ciptakan itu sudah diketahui oleh Allah. Maka kemudian Allah mengantisipasinya dengan apa? Ya, dengan memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, mentransfer ilmu kepada Nabi Adam. Dan ternyata ilmu itulah yang kemudian membuat Nabi Adam berada di atas malaikat, berada di atas angin, karena ilmu. Maka betullah kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasailah dengan ilmu. Siapa yang ingin menguasai akhirat, maka kuasailah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin menguasai keduanya, maka kuasailah ilmu. Dari mana sumber ilmu itu bisa kita dapatkan? Allah sudah sampaikan di ayat yang pertama, kalimat yang pertama yang disampaikan kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itulah jalannya. Maka bacalah, ya, baca alam, baca buku, baca tanda-tanda, baca sinyal-sinyal. Dengan membaca itu kemudian kita akan bisa menjadi orang-orang yang baik. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sesudah Allah tampakkan keunggulan Nabi Adam, kemuliaan Nabi Adam melebihi apa yang dimiliki oleh malaikat, maka kemudian Allah titahkan satu perintah kepada para malaikat itu. Usjudu li Adam. Wahai kalian seluruh malaikat. Berarti malaikat ini semuanya, Bapak Ibu. Baik malaikat yang kita ketahui nama-namanya ataupun malaikat yang tidak kita ketahui. Apa yang Allah perintahkan? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Ingat, sujud di sini bukan sujud lil ibadah. Bukan sujud untuk beribadah. Bukan sujud untuk menyembah seperti mereka sujud kepada Allah, tidak sama. Sujud ini lit ta'zim. Sujud karena takzim, memuliakan. Karena mereka kalah selangkah dibandingkan dengan Nabi Adam. Mereka akui. Maka Allah kemudian suruh mereka sujud. Fasajadu, dan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka satu perintah, mereka akan lakukan perintah itu sehebat mungkin, sesempurna mungkin. Disuruh sujud, mereka sujud. Disuruh bekerja, mereka bekerja. Disuruh berbuat, mereka berbuat. Karena salah satu ciri malaikat itu adalah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah terhadap setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah. Pokoknya kalau Allah yang merintahkan, apapun akan kami kerjakan. Itu keunggulan malaikat untuk satu sisinya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak akan meninggalkan perintah itu, bahkan mereka akan mengerjakan perintah itu sebaik mungkin. Apapun yang Allah perintahkan, sujud, mereka sujud. Maka Allah sebut sini, fasajadu, maka mereka semuanya sujud tanpa terkecuali para malaikat itu, illa, kecuali satu, namanya iblis. Inilah biang keroknya, Bapak Ibu sekalian. Ini biang kerok. Tapi sekali lagi, ini semua dalam pengetahuan dan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar nanti surga itu tidak bisa kita dapatkan dengan santai-santai, agar terbukti siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang malas-malas, agar terbukti siapa yang betul-betul beriman 24 karat dan siapa yang beriman KW. Maka Allah buat satu makhluk yang bernama iblis. Bisa tak Allah kemudian menjadikan iblis beriman? Bisa aja. Mampu Allah itu kan. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Bisa aja. Tapi Allah tidak mau, Pak. Ya kan? Allah tidak mau. Allah kembalikan kepada yang bersangkutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa iblis tak mau dia bersujud atas perintah Allah kepada Nabi Adam itu? Satu, aba, dia enggan. Aba, tak mau dia, Bapak Ibu sekalian. Mada, karengkam, pokoknya tak mau dia. Degil. Yang kedua, wastakbara, dia merasa hebat, Pak, kabir. Istakbara itu kan berasal dari kata-kata kabir, merasa besar dia, merasa hebat. Ucapan yang selalu dia katakan adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api itu luar biasa. Hebat api itu dibandingkan dengan tanah. Dia tidak tahu kemuliaan bukan dari sumber penciptaan, kemuliaan dari apa yang dikerjakan sesudah penciptaan. Nabi Adam beriman kepada Allah, dia dimuliakan Allah. Iblis kufur kepada Allah, dia dihinakan oleh Allah. Maka Islam itu tidak berprinsip kepada dari apa kamu dibuat, tidak. Maka Allah itu disebutkan oleh Nabi tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, tidak melihat kepada bentuk wajah kita, tidak melihat kepada berat ringan tubuh kita, tapi yang Allah lihat itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Maka jangan sombong kalau badannya gemuk, jangan angkuh kalau badannya ramping. Itu tak jadi masalah di dalam agama kita. Tapi Allah akan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Itulah kemuliaan yang didapatkan oleh seorang manusia. Ketika iblis itu abah, dia enggan, wastakbara, kemudian dia takabur, congkak, sombong, maka Allah kemudian menyimpulkan keadaan itu sebagai wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Kafir itu apa artinya? Dikutuk, jauh dari rahmat Allah. Itulah, ini gelar-gelar yang membuat seseorang jauh dari surga, membuat seseorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertanya sedikit? Iya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi khusus untuk ayat yang 34. Iya. Tadi kan kita pengetahuan kita ada memang antara makhluk dengan makhluk Allah, malaikat dengan iblis itu sangat berbeda. Tidak bisa dalam kata-kata satu taat, tidak pernah bermaksiat terhadap perintah. Nah, iblis ternyata dia Islami tidak patuh pada Allah. Tapi kenapa di ayat ini dikatakan wa isqulna lil malaikat? Hanya kalimat malaikat saja. Tidak ada tubuh iblis, iblis. Tapi ketika di ujungnya wa isqulna lil malaikat untuk bersujud illa iblis, kalau muncul iblis itu. Padahal kan bukan satu kelompok dari malaikat menurut pemahaman kita selama ini, karena itu makhluk yang berbeda karakter dan sifatnya. Oke, secara sumber penciptaan Bapak Ibu itu berbeda. Kalau malaikat min nur dari cahaya, kalau iblis min nar, beda. Nah, cuman sebelum Adam ini Allah ciptakan, iblis ini termasuk yang patuh kepada Allah.
Sehingga walaupun berbeda ciptaannya, dia digabungkan sebagai makhluk yang taat seperti taatnya malaikat. Taat dia awalnya, tapi kemudian ketika Adam diciptakan oleh Allah, tadi nampaklah karakter aslinya Bapak Ibu. Karakternya keluar, ya kan? Apa karakternya? Malaikat ngaku kami di bawah Adam dan kami siap sujud. Kalau sujud itu engkau yang perintahkan. Tapi karakter iblis ini akhirnya muncul karakter aslinya. Dia tak mau sujud, padahal yang menyuruh sujud itu siapa? Bukan Adam, Pak. Kalau Nabi Adam menyuruh sujud dia, wajar dia tolak kan? Tapi yang menyuruh sujud itu adalah Allah. Intinya dia membangkang kepada Allah, menunjukkan karakter aslinya. Ada kesombongan di situ, ada penolakan kebenaran di situ, ada ketidakpercayaan di situ kepada Allah. Akhirnya kemudian, dari dua itu akhirnya dibedakan oleh Allah. Fasajadu illa iblis. Itu dia. Jadi ketaatannya awalnya sama dengan malaikat, sama-sama di hamba Allah yang taat. Tapi kemudian ketika muncul Adam, disitulah karakternya muncul, kesombongan, keengganan, dan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan segalanya, dan itulah yang kemudian membuat murka Allah sampai Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Tapi walaupun Allah melaknatnya, Pak, Allah masih membuka satu peluang bagi iblis itu apa? Menerima doanya untuk dipanjangkan umurnya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dengan satu tujuan apa? Membalas dendam. Dendamnya apa? Nabi Adam sudah mengeluarkan saya dari surga, maka saya harus mengeluarkan anak cucu Adam dari surga agar sama-sama berdiam di dalam neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan iblis dan tetap kembali kepada posisi kita di awal sebagai penduduk surga, dan jangan mampir ke tempat yang lain yang tentunya akan membuat kita menderita. Demikian Bapak Ibu sekalian, nampaknya waktu sudah masuk ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di ayat yang ke-35. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.